Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Jamaah PKS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini Allah masih berkenan melimpahkan karunia-Nya, melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semua. Semoga nikmat-nikmat itu adalah mampu memberikan dorongan kepada kita untuk terus mensyukurinya dengan meningkatkan ibadah kita baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa komitmen mengikuti jejak langkahnya hingga hari kemudian. Jamaah PKS TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat memasuki 10 hari terakhir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadahnya, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Siti Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil asril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi, bahwa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat memasuki 10 hari terakhir ini bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ibadahnya melebihi di waktu-waktu yang lain. Tentu kita sebagai umatnya, pengikutnya yang berkeinginan di 10 hari terakhir ini mendapatkan hasil terbaik adalah tentunya mengikuti apa yang sudah dikhutbahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni mengisi hari-hari dan malam-malam Ramadan adalah dengan berbagai macam aktivitas, berbagai macam amal yang mudah-mudahan aktivitas dan amal itu adalah memberikan peluang kepada kita semua untuk mendapatkan pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu maghfirahnya ataukah itu kemudian surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah PKS TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar, surga merindukan 4 golongan. Di antaranya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah talil Quran, adalah membaca Al-Quran. Di antara amalan di 10 hari terakhir saat kita melaksanakan iktikaf dalam rangka berupaya menggapai Lailatul Qadar adalah tilawah Al-Quran. Kenapa tilawah Al-Quran? Karena Allah melalui lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan
dan menjanjikan keutamaan yang sangat banyak pada siapapun yang mampu meningkatkan baik dari sisi kualitasnya maupun kuantitasnya dalam tilawah Al-Quran. Di antaranya adalah sebagaimana yang disabdakan Rasul, orang-orang yang senantiasa tilawah Al-Quran, maka dia dijanjikan oleh Al-Quran itu sendiri untuk mendapatkan pertolongannya, untuk mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat yang akan datang. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, Iqra'ul Quran, fa innahu yati yaumal qiyamah safi al-sabi. Bacalah Al-Quran, karena niscaya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat, membela, memberikan pertolongan, memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat Al-Quran? Adalah mereka yang senantiasa membacanya. Dan Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan, orang-orang yang senantiasa tilawah akan mendapatkan pahala kebaikan yang sangat banyak. Karena Allah Subhanahu wa taala saat memberikan pahala terhadap mereka-mereka yang membaca Al-Quran, tidak diukur dari per ayat, tidak diukur dari per surat, apalagi tidak diukur ketika dia sudah selesai, sudah menghatamkan satu kali hatam Al-Quran. Tetapi Allah akan memberikan pahala terhadap mereka-mereka yang tilawah Al-Quran adalah per huruf. Rasul pernah bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi amsalihha, yang satu kebaikan ini kemudian Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu adalah satu huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka sungguh jamaah PKSTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat kita membaca satu ayat dari Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alif lam mim, maka sungguh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia akan mendapatkan pahala sebanyak 30 kebaikan. Ma'asyiral muslimin, jamaah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita, motivasi agar terus kita berupaya untuk meningkatkan ibadah kita melalui tilawah Al-Quran ini. Karena Rasul juga pernah mengatakan, Ahlul Quran itu akan diaku menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah bagian Rasulullah pernah menyampaikan, innallaha ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga dari kalangan manusia. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, manhum? Wahai Rasulullah, siapa mereka? Maka Rasulullah SAW menjawab, hum ahlul Quran, ahlullah wa khasatuhu. Mereka adalah ahli Quran, mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang yang dikhususkannya. Sehingga jamaah PKSTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari di 10 hari terakhir ini kita tingkatkan tilawah kita tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran, sehingga semoga tilawah Al-Quran yang kita amalkan itu menjadikan wasilah Allah meridai kita, Allah mengampuni khilaf kita, dosa kita, dan Allah kemudian membukakan pintu surga selebar-lebarnya untuk kita.
Jamaah PKS TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang dirindukan surga itu adalah wahafidil lisan. Orang yang mampu menjaga lisannya. Menjaga lisan dari perkataan kotor, menjaga lisan dari dusta, menjaga lisan dari perkataan-perkataan yang membuat Allah murka terhadap dirinya. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, mengaitkan langsung antara keimanan seseorang kepada Allah, keimanan seseorang kepada hari akhir itu dengan kemampuan dirinya dalam rangka menjaga lisannya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah kata-kata yang baik atau diam. Sehingga jamaah PKS TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berupaya untuk menjaga lisan ini dari perkataan-perkataan yang dusta, perkataan-perkataan yang kotor, maka iringi dia dengan memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gantilah perkataan-perkataan itu adalah kalam-kalam yang baik dengan memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah zikir istighfar, zikir tahlil, dan zikir-zikir yang lain. Termasuk juga adalah memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di 10 hari terakhir saat kita hadir di malam-malam untuk menjalankan, melaksanakan i'tikaf dalam rangka meraih keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka meraih kemuliaan Lailatul Qadar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang pernah diriwayatkan oleh Siti Aisyah, ya, saat Siti Aisyah bertanya tentang amal apa yang perlu dilakukan saat hadir di malam-malam di dalam rangka menggapai Lailatul Qadar, adalah jawaban Rasulullah dengan memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak. Dan memang tidak ada hitungan secara khusus berapa berapa banyak doa-doa itu yang kemudian harus kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, semampu yang kita bisa. Mau 1000 kali, mau 2000 kali, intinya adalah dengan memperbanyak doa-doa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentu di samping kita juga kemudian berzikir dengan zikir-zikir yang lain. Maka sungguh ketika kita memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memperbanyak wirid ini dalam rangka mengisi, ya, waktu-waktu terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan-ucapan yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka semoga itu semua adalah menjadi bagian dari semakin rindunya surga terhadap diri kita semua. Jamaah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata baginda Rasulullah, orang yang dirindukan surga itu adalah wa mut'imul ji'an. Orang yang senantiasa memberi makan terhadap mereka-mereka yang kelaparan. Bukankah di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk semakin banyak berbagi, untuk semakin memperbanyak sedekah kita terhadap mereka-mereka yang membutuhkan. Bahkan kita sangat dianjurkan untuk berbagi, memberikan iftar, memberikan makanan untuk mereka-mereka yang berpuasa, ya. Dan tentu semuanya adalah menjadi bagian amal positif, amal kebaikan yang tentu semuanya akan menjadikan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah, menjadi hamba-hamba Allah yang dan jadikan ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, maka laksanakannya. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah memperingatkan kita semua. Dalam satu ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu akum minas salihin. Infakkan sebagian harta yang telah aku rizkikan terhadap diri kalian sebelum datang terhadap diri kalian, itu adalah kematian. Dan ketika ada kesempatan itu laksanakan. Jangan sampai kita seperti apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam lanjutan ayatnya. Ada orang berkata kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu akum minas salihin. Ya Rabb, undurkan ajalku walaupun sesaat saja. Maka ketika engkau memberikan kesempatan mengundurkan ajalku, maka aku akan banyak bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal karena tidak mampu melakukan amal-amal soleh dengan memperbanyak berbagi ketika ada kesempatan. Dan yang keempat, kata bagian Rasulullah, orang yang didudukan surga itu adalah wasaimi fi sahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan hari ini kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka semoga puasa yang kita lakukan, puasa sebenar-benarnya puasa sebagaimana yang dicontohkan oleh bagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berlindunglah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah, kam min saimin laisa lahu min sami ilal ju wal atas. Banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Jamaah PKS TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga di hari-hari terakhir ini Allah masih tetap melimpahkan kepada kita karunia-Nya. Allah masih melimpahkan kepada kita kesempatan demi kesempatan agar kita terus memperbaharui diri, agar kita terus melakukan update diri sehingga kita menjadi insan-insan yang terbaik di sisi Allah, sehingga kita menjadi insan-insan yang takwa, yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala berupa ampunan dan surga darinya. Barangkali hanya itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.